Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Muhammad Gibran, eh, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya dari kelas Sibil 6B. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS pada mata kuliah ERP atau Enterprise Resource Planning. Baiklah, soal pertama yaitu jelaskan 2 langkah awal yang harus ditentukan dari 4 langkah utama mengelola MRP. Yang kedua, jelaskan manfaat implementasi ERP pada suatu perusahaan dan berikan contoh pada perusahaan yang telah menerapkan ERP. Yang ketiga, dalam upaya mengimplementasikan ERP, kita sudah dapat memprediksi gejala awal yang dapat dijadikan pedoman berhasil atau tidaknya penerapan ERP yang akan kita laksanakan. Jelaskan gejala-gejala awal yang dapat dijadikan pedoman penilaian tersebut. Lalu selanjutnya terdapat diagram offsetting. Soalnya adalah jika diketahui untuk memproduksi barang D, diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 1. Yang pertama adalah netting. Netting adalah langkah awal dalam proses mengelola MRP. Netting merupakan proses mencari total kebutuhan bersih. Ini didapatkan dengan mencari selisih kebutuhan kotor dan persediaan yang ada di tangan atau persediaan yang telah dipesan. Lalu B, yang kedua, loading adalah proses pemesanan yang dihitung secara optimal sesuai dengan kebutuhan bersih. Metode-metode untuk menentukan lot yaitu fixed order quantity, economic order quality, lot for lot, dan yang terakhir fixed period requirement. Jawaban nomor 2, data bisnis yang akurat dan terintegrasi. Perangkat lunak cloud ERP memudahkan perusahaan mengelola data tanggal dan real time. Perubahan data di satu bagian akan mempengaruhi pencatatan di bagian terkait lainnya. Misalnya bagian penjualan mempengaruhi data penambahan penjualan produk, maka otomatis persediaan di gudang juga berkurang dan penerimaan akan tercatat di bagian keuangan. Lalu dasar pengambilan lalu selanjutnya dasar pengambilan keputusan lebih baik. Data yang akurat dan real time merupakan dasar pengambilan keputusan yang cepat dan kuat. Selain itu, ERP juga memungkinkan perencanaan lebih baik dengan fitur alat simulasi untuk membantu manajemen dalam mengelola sumber daya organisasi, dari SDM, alat produksi, hingga bahan baku. Lalu, lebih efisien dan produktif. ERP membantu membuat proses bisnis perusahaan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien. Perusahaan dapat menghemat biaya operasional yang tidak perlu, menghasilkan duplikasi data, dan menekan biaya proses bisnis. Selain biaya, sistem informasi terpadu ini juga menyingkatkan waktu sehingga karyawan lebih produktif. Contoh perusahaan yang telah menerapkan ERP adalah Garuda Indonesia, PT Semen Gresik, dan PT Konveksi. Dan jawaban soal nomor 3, dalam penerapan ERP terdapat gejala awal yang dapat dijadikan pedoman penilaian berhasil atau tidaknya penerapan ERP tersebut. Pedoman yang digunakan adalah yang pertama, ERP adalah bagian dari infrastruktur perusahaan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Semua orang dan bagian yang akan terpengaruh oleh adanya ERP harus terlibat dalam memberikan dukungan terhadap jalannya ERP. Yang kedua, ERP ada untuk mendukung fungsi bisnis dan meningkatkan produktivitas, bukan sebaliknya. Tujuan implementasi fungsi bisnis dan meningkatkan daya saing perusahaan. Lalu yang terakhir, pelajari kesuksesan dan kegagalan implementasi ERP. Jangan berusaha membuat sendiri praktek implementasi ERP. Lalu soal nomor 4 yaitu
Menentukan netting, loading, offsetting dimulai dari D dengan lead time 1 bulan. Netting D. Pada satu periode terdapat kebutuhan kotor, yaitu sebanyak pada bulan pertama 10, bulan kedua 15, bulan ketiga 20, bulan keempat 15, bulan kelima 28, bulan keenam 15, bulan ketujuh 20, dan bulan ke-8 23. Dan terdapat satu jadwal persediaan, yaitu di bulan ketiga, dan persediaan di tangan sebanyak 28. Selanjutnya, 28 dikurangi 10 sama dengan 18. Lalu berlanjut ke bulan kedua, 18 dikurang 15 hasilnya 3. Lalu selanjutnya 3 kebutuhan kotor pada bulan ketiga 20, persediaan di tangan 3. Nah, dikarenakan terdapat jadwal penerimaan persediaan, 3 tambah 20 menjadi 23. Dikurangi kebutuhan kotor, hasilnya menjadi 3. Lalu selanjutnya, persediaan di tangan 3 dikurangi 15, hasilnya 0, dan kebutuhan bersihnya menjadi 12. 0 dikurangi 28 menjadi 28 kebutuhan bersihnya. Selanjutnya 15 dikurangi 0, hasilnya kebutuhan bersih 15. Lalu 0 dikurangi 20, hasilnya kebutuhan bersih sebesar 20. Lalu 23 dikurangi 0, hasilnya 23 di kebutuhan bersih. Nah, dengan lead time 1 bulan offsetting, maka seluruh dari kebutuhan bersih ini jadwalnya dimajukan sebanyak 1 bulan. Lalu proses yang kedua yaitu loading. Kemudian mencari nilai loading bahan baku D menggunakan fixed period requirement dengan intuisi load sebanyak 4 bulan. Jadi, terdapat ukuran lot yaitu sebanyak 12. Nilai ini didapatkan dari intuisi lot sebanyak 4 bulan pada fixed period requirement yaitu 1, 2, 3, 4, yang dimana seluruh kebutuhan bersihnya berjumlah 12. Jadi 12 dikurangi 0 hasilnya 12, lalu selanjutnya hasilnya tetap 12, lalu 12 dikurangi 12 hasilnya 0, lalu berlanjut ke bulan kelima, yaitu terdapat ukuran lot sebesar 86, yang dimana didapatkan hasil dari intuisi lot sebanyak 4 bulan dari bulan kelima, 6, 7, dan 8. Yang berarti 86 dikurang 28 hasilnya 58, 58 dikurangi 15 hasilnya 43, 43 dikurangi 20 hasilnya 23, dan 23 dikurangi 23 hasilnya 0. Lalu berlanjut menentukan netting, loading, setting C dengan lead time 1 bulan. Baik, berikut adalah netting C. Kebutuhan kotornya dalam satu periode, yaitu ada bulan pertama sebanyak 0, bulan kedua sebanyak 0, bulan ketiga 12, bulan keempat 28, bulan kelima 15, bulan keenam 20, bulan ketujuh 23, dan bulan ke-8 0. Jadwal penerimaan persediaan ada 3, yaitu pada bulan ketiga, 4, dan 6. Pada bulan ketiga sebanyak 8, bulan keempat 10, bulan ke-6 20. Persediaan di tangan tidak ada, berarti 0, 0, lalu terdapat jadwal penerimaan persediaan yang menerima
persediaan sebanyak 8, 8 dikurang 12, hasilnya 4 di kebutuhan bersih. Lalu terdapat jadwal penerimaan persediaan lagi sebesar 10, 10 dikurangi 28, hasilnya 18 di kebutuhan bersih. Lalu 15, karena tidak ada jadwal penerimaan persediaan, dimasukkan langsung ke kebutuhan bersih. Di bulan ke-6 terdapat jadwal penerimaan persediaan sebesar 20, 20 dikurangi 20, hasilnya 0. Lalu 23, karena tidak ada jadwal penerimaan persediaan atau persediaan di tangan, hasilnya langsung dimasukkan ke kebutuhan bersih sebesar 23. Dengan offsetting dengan lead time 1 bulan, maka offsettingnya dimajukan sebanyak 1 bulan. Dan netting bahan baku C adalah 60. Lalu mencari loading C. Kemudian mencari nilai loading bahan baku C menggunakan load for load. Maka dari itu kebutuhan bersih pada bulan ke-1 0, ukuran lotnya 0, persediaan 0. Begitupun juga di bulan kedua sama. Di bulan ketiga kebutuhan bersihnya 4, maka ukuran lotnya adalah 4. Maka 4 dikurang 4 hasilnya 0. Lalu kebutuhan bersih di bulan keempat adalah 18, maka ukuran lotnya adalah 18. Lalu di bulan kelima kebutuhan bersihnya 15, maka ukuran lotnya 15. Dan tidak ada hasilnya 0 persediaan. Lalu di bulan ke-6 0 kebutuhan bersih, maka ukuran lotnya 0 juga. Hasil persediaannya adalah 0. Dan kebutuhan bersih 23 pada bulan ke-7, maka ukuran lotnya 23. 23 dikurangi 23, hasilnya 0 di persediaan. Lalu di bulan ke-8, 0 kebutuhan bersih, maka ukuran lotnya adalah 0 juga, maka di persediaan juga 0. Berlanjut menentukan netting loading offsetting A dengan lead time 1 bulan. Pada netting A, terdapat kebutuhan kotor pada periode dimulai bulan pertama yaitu sebanyak 0, bulan kedua 8, bulan ketiga 36, bulan keempat 30, bulan kelima 0, bulan keenam 46, bulan ketujuh 0, bulan ke-8 0. Dengan jadwal penerimaan persediaan di bulan 3 dan 6 sebesar 15 dan 20. Persediaan di tangan sebesar 22. Pada bulan pertama 22 dikurangi 0, maka kebutuhan bersihnya 0. 22 dikurang 8, hasilnya 14. 14 dikarenakan terdapat jadwal penerimaan persediaan di bulan ketiga, maka 15 ditambah 14 hasilnya 29. 29 dikurangi 36, hasilnya 7 di kebutuhan bersih. Lalu 30 di bulan keempat, karena tidak ada persediaan jadwal penerimaan persediaan atau persediaan di tangan, maka langsung dimasukkan ke kebutuhan bersih sebesar 30. Lalu kebutuhan kotor di bulan ke-5 0. Lalu karena tidak ada jadwal penerimaan persediaan dan persediaan di tangan, maka hasilnya 0 di kebutuhan bersih. Lalu pada bulan ke-6
terdapat kebutuhan kotor sebesar 46 dengan jadwal penerimaan persediaan 20. Maka 46 dikurangi 20 hasilnya 26 di kebutuhan bersih. Lalu di bulan ke-7 dan 8 juga kebutuhan kotornya 0 dan tidak ada jadwal penerimaan persediaan dan persediaan di tangan, maka hasilnya di kebutuhan bersih juga tetap 0. Untuk netting A sebesar 63. Lalu dengan lead time 1 bulan, maka offsettingnya dimajukan 1 bulan. Lalu loading A, kemudian mencari nilai loading bahan baku A menggunakan EOQ. Kebutuhan bersih pada bulan ke-1, sebelumnya untuk mencari ukuran lot, EOQ memakai rumus 2 dikali D dan K dibagi H, lalu diakarkan. 2 dikali 450 dikali 2000. Lalu dibagi 2500. Hasilnya didapatkan adalah 26,83. Dibulatkan menjadi 27. Maka didapatkanlah ukuran lot untuk loading A. Lalu pada bulan ke-1 27 0, maka persediaan tetap 27. Begitupun juga di bulan kedua, persediaannya tetap 27. Di bulan ketiga, terdapat kebutuhan bersih sebesar 7. 27 dikurangi 7, hasilnya 20. Lalu di bulan keempat, terdapat kebutuhan bersih 30 dengan lalu karena persediaannya kurang, maka dipesan lagi sebanyak 27. 27 ditambah 20 hasilnya 47, dikurangi 30 hasilnya di persediaan sebesar 17. Lalu di bulan kelima 0, ukuran lotnya tetap 0, persediaannya tetap 17. Lalu di bulan ke-6, dikarenakan persediaan tidak mencukupi, maka 17 maka dipesan lagi 27 ditambah 17 dikurangi 26 hasilnya 18. Lalu di bulan ke-7 dan 8 dikarenakan kebutuhan bersihnya 0, maka persediaannya tetap 18 dan 18. Biaya pemesanan terdapat 3 kali pemesanan, yaitu di bulan ke-1, bulan ke-4, dan bulan ke-6. Yang hasilnya 3 dikali 2000, hasilnya 6000. Biaya penyimpanannya adalah 162 yang didapatkan dari persediaan, jumlah hasil seluruh persediaan 162 dikali 2500 didapatkan hasilnya 405.000. Dengan total biaya 405.000 ditambah 6.000 hasilnya 411.000. Lalu berlanjut menentukan netting loading offsetting B dengan lead time 2 bulan. Netting B, kebutuhan kotor, terdapat di bulan ke-1, 2, ada 0, 0, di bulan ke-3, 24, di bulan ke-4, 56, di bulan ke-5, 30, di bulan ke-6, 40, di bulan ke-7, 46, dan di bulan ke-8, 0. Dengan jadwal penerimaan persediaan di bulan kedua, 4 dan 6, sebesar 10, 10, dan 20. Nilai kebutuhan kotor ini didapatkan dari diagram
di atas, yaitu 2B. Dan ini dan nilai 24 ini didapatkan dari hasil offsetting netting day. Baik, selanjutnya persediaan di tangan terdapat 18. 18 di bulan ke-1 0, maka kebutuhan bersihnya 0. Lalu di bulan ke-10, di bulan kedua terdapat jadwal penerimaan persediaan sebanyak 10, maka 10 tambah 18 hasilnya 28. Lalu di bulan ketiga 24 didapatkan 24, 28 dikurangi 24 hasilnya 4. Lalu di bulan keempat sebesar 56, dengan lalu ada jadwal penerimaan persediaan sebesar 10, maka 10 ditambah 4 hasilnya 14. 14 56 dikurangi 14 hasilnya 42 di kebutuhan bersih. Lalu di bulan kelima 30, dikarenakan tidak ada jadwal penerimaan persediaan dan persediaan di tangan, maka langsung dimasukkan ke kebutuhan bersih sebesar 30. Pada bulan ke-6 sebesar 40 kebutuhan kotornya, terdapat jadwal penerimaan persediaan, maka kebutuhan bersihnya 40 dikurangi 20, hasilnya 20 di kebutuhan bersih. Lalu di bulan ke-7 terdapat sebesar 46 kebutuhan kotornya, dan karena tidak ada jadwal penerimaan persediaan dan persediaan di tangan, maka kebutuhan bersihnya langsung dimasukkan di kebutuhan bersih. Netting B sebesar 138 dengan lead time 2 bulan, maka offsettingnya dimajukan sebanyak 2 bulan. Lalu di loading B, kemudian mencari nilai loading bahan baku B menggunakan fixed order quantity, FOQ, dan menentukan nilai lot dengan intuisi 20. Maka untuk bulan ke-1, 2, dan 3, ukuran lotnya FOQ dengan intuisi sebanyak 20, maka digunakan lot sebesar 20. Dikarenakan bulan keempat ini sebesar 42, maka ukuran lot yang dipesan 3 kali. 3 dikali 20 hasilnya 60, 60 dikurangi 42 hasilnya 18 di persediaan. Lalu dikarenakan bulan kelima kebutuhan bersihnya 30 dan persediaan tidak mencukupi, maka dipesan lagi sebanyak 20. 20 ditambah 18 hasilnya 38 dan dikurangi 30 hasilnya 8. Lalu pada bulan ke-6 karena kebutuhan bersihnya 20 dan persediaan tidak mencukupi, maka dipesankan lagi ukuran lot sebesar 20. 20 ditambah 8 lalu dikurangi 20 hasilnya 8. Lalu di kebutuhan bersih bulan ke-7 sebesar 46 dan persediaan tidak mencukupi, maka dipesan 2 kali 20, yang berarti hasilnya 40. 40 ditambah 8, 48, dan dikurangi 46. Hasilnya di persediaan sebesar 2.
Untuk di bulan ke-8 hasil kebutuhan bersihnya 0, maka ukuran lot dan persediaannya tetap 0. Untuk explosion A, B, C, dan D adalah sebesar seluruh nilai kebutuhan kotor. 120, 196, 98, dan 146. Lalu semuanya dijumlahkan dan didapatkanlah hasilnya 560. Kesimpulannya adalah berdasarkan soal nomor 1, menghitung MRP meliputi tahapan netting, loading, offsetting, dan explosion. Pertama yang perlu diketahui adalah tahapan menghitung berdasarkan dari diagram, selanjutnya menghitung dimulai dari netting, menghitung kebutuhan bersih, lalu loading menentukan jumlah optimal pemesanan. Selanjutnya offsetting menentukan kapan saat yang tepat memesan, dan terakhir explosion menghitung kebutuhan kotor secara keseluruhan. Baiklah, itulah hasil dari jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.